mandinya kurangin. Oh, oke. Jemurnya Jadi pun kebalikannya kurangin. gitu? Iya, kebalikannya. Pudingnya Ciri-ciri juga Pak, kalau dia oper emosi itu gimana Pak? promosi Terus di biasanya itu dia lapangan. tadi saya bilang. Karena banyak kejadian orang beli di Latber, orang itu naik motor, begitu dirubah pakai kendaraan mobil, berubah. Ya. Jadi itu sebagai apa ya? Pelajaran lah. Pelajaran hebat, pengalaman. Oh. Halo, jangan lupa like and subscribe Zuldin Ozil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di malam hari ini saya berada di kota Bandar Lampung nih Pak. Ya, Benaran saya bersama Pak siapa Pak? Pak Trio. Pak Trio. Nah, sedikit profil kalau Pak Trio ini memang orang yang sudah berpengalaman dalam hal merawat murai batu khususnya Pak ya. Insya Allah. Nah Pak, jadi di video kali ini saya mau bertanya sama Bapak nih, cara mengatasi murai batu yang over emosi itu gimana Pak? Nah, itu biasanya kita lihat dari perawatan keseharian ya. Dari penjemuran, dari extra fooding, terus dari mandinya. Itu bisa jadi pemicunya over birahi. Terus lingkungan sekitarnya juga. Kadang-kadang burung murai ini kan burung fighter ya. Burung fighter ini kita harus ngepas dalam hal extra foodingnya, penjemurannya, mandinya. Terus lingkungan sekitarnya, artinya karena burung fighter nih dia ini bukan burung koloni ya, artinya burung yang sifatnya harus fighter sendiri, jadi bagusnya seperti itu. Begitu juga pemasarannya juga, jangan sampai ditekan sama burung-burung yang lebih tingkatannya lebih neken dia gitu, karena dia akan kalau ditekan dia akan neken. Nah emosinya kalau nggak dilombain nggak terkendali. Dan pula juga dengan perawatan extra foodingnya. Kalau di over birahi itu bisa kita kencengin, bisa kita kendorin. Diatur antara jangkrik sama kerotonya. Begitupun dengan penjemuran. Penjemurannya juga kalau terlalu kenceng biasanya cepat naik birahinya. Kalau udah over begitu kita biasanya siasatnya dengan mandi. Juga dengan jadwal pemandian ya, dalam 1 minggu mungkin bisa 2 kali, bisa lebih. Ditambah gitu atau? Iya, ditambah. Oh, jadi porsi mandinya ditambahin. Tambah. Salah dalam satunya konteks oper birahi atau oper emosi Pak? oper birahi sama emosi ini ada 2 versi ya. Artinya kalau birahi kan dia sampai nge-Batman gitu ya. Nah, nge-Batman begini kita kencengin aja pudingnya. Kalau bahasa umumnya biasa disebut tuh ngelowo Pak ya? Iya, ngelowo. Bahasa sekarang nih ngelowo, bahasa gampangnya ya. Kalau emosi dia kan terlalu tinggi fighternya. Nah, kita kurangin dengan mandi. Usahakan mandinya malam kalau emosinya naik tinggi. Tapi kalau kita birahi, mandinya kurangin. Oh, oke. Jemurnya Jadi pun kebalikannya kurangin. gitu? Iya, kebalikannya. Pudingnya Ciri-ciri juga Pak, kalau dia oper emosi itu gimana Pak? Oper emosi biasanya itu dia tadi saya bilang. Pas digantangan Pak ya? Iya, jangan di apa namanya, jangan di sauna. Nah, karena kalau sauna nih naikin emosi tinggi cepet. Sauna terus mandinya sore. Banyaknya mandi sore aja. Kadang-kadang ada burung yang kalau terlalu tinggi fighternya nih, pudingnya tinggi, dia tuh bisa setiap hari mandi. Setiap hari mandi, salah satunya mandinya sore menjelang maghrib lah kalau sekarang nih. Itu yang over emosi Pak? Iya. Nah untuk ekstra pudingnya gimana Pak? Standar aja ya, kita mulai standar dari jangkrik, kita lihat perhariannya. Kalau fighter tinggi, burung udah gacor tuh fighternya tinggi, itu jangkriknya nggak perlu banyak, rotonya pun nggak begitu banyak. Jadi jangkrik bisa dimain di 2 atau 3 biji, pagi sore jadi 6 gitu. Kalau dia rotonya juga bisa seminggu 2 kali dan menjelang lomba. Roto halus, roto kasarnya kita buang ya, roto kasarnya kita buang buat pasrang. Nah, jadi gini Pak, misalnya ini EF-nya sudah kita turunin, kita tes di Latber lah, tapi ternyata masih oper emosi Pak. Nah, penanganan selanjutnya itu gimana Pak? Biasanya kalau begitu kita sampai lapangan, kita buka dulu burungnya, artinya kita ablak. Itu buat buang emosinya dulu. Jadi emosi yang berlebihan bisa dibuang saat itu. Sekalian dia pengenalan lingkungan sekitarnya. Kadang-kadang perlu dijemur dulu sebentar, 5 menit sampai 10 menit. Dulu banyak pengalaman ada burung bagus ya, punya orang Lampung sini.
dia tuh bisa mainnya di atas jam 12 siang. Jadi dari pagi sampai lapangan nih, sampai jam 12 siang dijemur dulu tengah lapangan. Setelah itu baru bagus burung itu. Jadi seperti itulah pengalamannya. Dan ada juga burung yang model sekarang kan nih, banyak pemain burung yang pakai naik motor tuh ya. Ya. Terus setengah ininya tidak sengajaannya tuh seperti di sauna. Jadi dia udah cukup sampai lapangan, tinggal diangin-angin, dia udah cukup bunyi-bunyi bongkar-bongkar isiannya kurang lebih 5 menit, dia tutup aja udah disiapin. Itu udah cukup begitu. Memang beda Pak ya, pembawaan burung ketika pakai mobil dan pakai motor. Beda. Jadi kalau pakai motor itu dia terjemur juga selama di perjalanan Pak. Iya. Dan itu dianggap sudah di sauna gitu Pak. Sudah di sauna. Kadang-kadang itu yang hal-hal yang nggak kita dipikirkan gitu di luar nalar, tapi kenyataannya bagus di lapangan. Karena banyak kejadian orang beli di Latber, orang itu naik motor, begitu dirubah pakai kendaraan mobil berubah. Ya. Jadi itu sebagai pelajaran hebat, pengalaman. Oke, jadi itu tadi yang disampaikan oleh Bapak. Mungkin jangan ditelan mentah-mentah Pak ya. Menurut teman-teman pas atau masuk di logika, monggo untuk diikuti Pak ya. Perlu kita cari-cari sendiri. Kadang-kadang masing-masing punya talenta masing-masing. Nanti ketemu karena burung ini masuk bernyawa, artinya ngepas sama yang merawatnya gitu. Ya. Mau diapain karena dia tahu kesehariannya. Mungkin Pak ada pesan-pesan buat pemain murai batu yang pemula khususnya. Pesan-pesan buat yang pemula, pokoknya semangat terus, jangan putus asa, rawat burung semaksimal mungkin, artinya dicari sampai ketemu pasnya. Yang penting tahu dasar penilaian burung nih. Kalau buat burung lomba harus paham apa yang dinilai, artinya irama lagu. Dicari burung seperti irama lagu, itulah yang dicari. Dari volume, fisik, gaya, itu semua bisa menentukan di gantangan. Oke, makasih Pak ya. Ya, siap. Sukses selalu buat Ojil. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.